Mereka menggunakan resolusi PBB untuk bela Papua. Ya, kata resolusi PBB itu ialah untuk Papua sudah jadi. Tidak benar. Nah, persoalan sekarang oke, Indonesia mana yang kalian maksudkan? Indonesia ada dua macam. Itu Indonesia benar, dan Indonesia tidak benar. Indonesia mana yang resolusi maksudkan? Resolusi PBB maksudnya yang mana? Sementara dalam resolusi PBB banyak sekali yang menunjukkan, membuktikan bahwa Indonesia negara, pemerintah Indonesia kriminal internasional, pelanggar prinsip-prinsip hukum internasional atau asas-asas uti positif juris. Lalu bicara apa? Ini menteri luar negeri itu dia sana sini dengan omong kosong tipu dayanya, bohong semuanya. Menteri pembohong, menteri pendusta, penipu. Kebenaran kalahkan kecepatan. Sampai mendekati finish, kalah. Karena apa? Karena tidak benar. Selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno dan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, negara Sontoloyo tuh dibuang ngakak piperakan di pantai sana. Kurang ajar kalau selama ini bilang Indonesia negara merdeka dan berdaulat. NKRI harga mati, mampuslah kau di situ NKRI-mu. Dan siapa yang mengaku Indonesia itu termasuk dalam kategori komplot teori atau konspirasi internasional. Barang siapa mengaku Indonesia negara merdeka berdaulat, itu manusia-manusia konspirasi, komplot teori. Sekretaris Jenderal PBB aku Indonesia merdeka, komplot teori. Siapa lagi? Siapa? Pemerintah kerajaan Belanda aku Indonesia negara merdeka berdaulat, komplot teori, konspirasi internasional. Presiden Amerika siapa saja. Salahkan Soekarno yang dia punya pemerintahannya, yang dia punya negaranya. Republik Maluku Selatan itu negara sah, didasari atas ketentuan hukum internasional. Ditipu, diputarbalikan oleh permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Freedom Fighters. Saudara-saudara, kembali beta ingin memberitahukan kepada saudara-saudara tentang bagaimana Republik Maluku Selatan atau RMS dalam pandangan hukum internasional. Sudah beta katakan bahwa status dari Republik Maluku Selatan benar-benar adalah mutlak dalam ketentuan hukum internasional. Sehingga menurut Dr. E.D. Brabandere, ahli hukum internasional, Profesor Dr. Guru Besar dari Hukum Internasional di Universitas Leiden di Belanda, sempat katakan bahwa sekalipun ada banyak negara belum mengakui Republik Maluku Selatan sebagai bangsa negara mereka dan berdaulat, namun karena posisinya, kedudukannya, hak berdirinya Republik Maluku Selatan didasari atas ketentuan hukum internasional, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu artinya semua telah mengakuinya karena didasari atas ketentuan hukum internasional. Nah, sekarang beta akan tunjukkan kepada Anda sekalian, pemerintah Indonesia, dan terlebih lagi kepada beta punya rakyat di Maluku, termasuk gubernur, ya, semua anggota, bupati, kapolda, pangdam, letnan, angkatan laut itu, serta para jaksa, hakim di kantor kejaksaan pengadilan di Ambon, di Saparua, di Masohi, di Leksula, di Buru, Namlea, ya, di Tual, di Kisar, di Dobo, semuanya harus tahu bahwa negara kami, Republik Maluku Selatan, itu negara kami, bukan Indonesia. Negara kami, Republik Maluku Selatan, benar-benar sah dan mendapat dukungan penuh dalam ketentuan hukum internasional dan tidak bisa digugat. Seperti yang sudah kita katakan bahwa sampai dunia ini kiamat sekalipun, status mutlak dari Republik Maluku Selatan tetap sah dan legal. Dalam catatan PBB, ya, ini ditulis di sini bahwa ditulis sini bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Selatan sesuai dengan penelitian dan pengakuan Dr. Warren Austin, Ketua Dewan Keamanan PBB, pada bulan September 1950 mengatakan bahwa proklamasi RMS itu sah dan legal. Dan Indonesia benar-benar guilty. Indonesia benar-benar bersalah dalam hal melakukan tindakan agresif menyerang teritorial integritas Republik Maluku Selatan termasuk Timur. Ini salah besar Indonesia. Ya. Jadi dalam pernyataan ini sudah terbukti. PBB sendiri bikin pengakuan bahwa Indonesia guilty, bersalah, dan RMS itu sah.
Kemudian, kembali kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Bram Bandere dari Guru Besar Universitas Leiden pun demikian, ya, bahwa RMS itu legal. Jadi sekalipun Indonesia dengan permainan politik yang bagaimana sekalipun tidak bisa dapat mengganggu status mutlak dari Republik Maluku Selatan, luar biasa. MR Sumokil luar biasa, paling pintar. Beliau mencetuskan proklamasi kemerdekaan Republik Selatan didasari atas ketentuan hukum internasional yang tidak dapat diganggu-gugat, tidak bisa. Luar biasa. Dewan Maluku Selatan di kala itu termasuk orang yang sangat-sangat brilian, sangat luar biasa. Kita punya orang tua, orang Maluku bangsa paling pintar sebenarnya. Bangsa Maluku bangsa yang paling luar biasa, paling pintar dalam banyak hal. Kemudian di gedung PBB telah tercatat ini, the South Balkan case in the United Nations Dictionary. Persoalan RMS sedang berada di dalam catatan PBB. Lihat ini bukti nyata. Ya, ini dia. Ini RMS punya soal. Jadi tidak bisa ditipu oleh siapapun, tidak bisa untuk itu kalau pemerintah Indonesia bilang kata Republik Maluku Selatan itu makar, itu penipu, itu pembohong. Ya, benar-benar penipu. Bagaimana dia bilang RMS itu pemakar sementara Indonesia dibubarkan? Bagaimana dia bisa menuduh RMS itu makar seperti sementara Indonesia sudah dibubarkan? Yang dibilang Indonesia itu sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Yang dibilang Indonesia itu sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Soekarno sendiri yang membubarkannya. Lalu kenapa kalian tidak pernah salahkan Soekarno? Tapi kalian salahkan RMS. RMS tidak punya urusan dengan Indonesia. RMS tidak ada punya urusan dengan Indonesia dalam soal apapun. Tidak ada. Ya. Lalu bagaimana Soekarno yang merusak Indonesia, kalian tidak salahkan dia? Ini orangnya. Kenapa dia merusak Indonesia, kalian tidak salahkan dia? Lalu kalian balikan kesalahan itu kepada RMS. Para ahli hukum di Indonesia yang setiap kali lancang berbicara hukum, teristimewa kepada Profesor Dr. Mahfud MD dan Profesor Dr. Hikmahanto. Kalian yang selalu berbicara Indonesia negara merdeka dan berdaulat, ini kalian punya otak semua kacau semua. Ya. Kalian membuka mata selebar-lebarnya untuk melihat tikus yang jauh di ujung sana. Sedangkan gajah yang penuh dengan kotoran dalam mata kalian tidak lihat. Ini kan lucu. Kalian berani mengatakan makar seperti kepada Maluku dan Papua yang jauh sana. Sementara Soekarno dan kebiadabannya, ini dia membubarkan Indonesia, kalian tidak bicarakan. Lalu kalian putar kata dengan tahun 45. Saya kata 45 sudah tidak berlaku. Ini buktinya tahun 45 tidak berlaku. Proklamasi kemerdekaan Soekarno-Hatta pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945 dinyatakan ilegal, tidak sah. Ya, karena pada waktu itu didesak oleh para penculik, kemudian tidak ada bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi proklamasi Indonesia itu untuk siapa? Bangsa Indonesia mana? Makanya beta sudah katakan bahwa Indonesia itu kalau mau mendapatkan kemenangannya atau kemerdekaannya mesti melalui 8 hal penting. Dan kalau sampai 8 hal penting itu tidak dibenarkan, tidak dibetulkan, maka Indonesia alias negara itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal perilaku. Ya. 70 tahun lamanya kalian menipu kami, membohongi kami, dan menyusahkan kami, dan menuduh kami dengan istilah makar seperti itu. Ternyata ini buktinya. Kalian sendiri belum ada punya kemerdekaan. Ya. Kesombongan dan kejahatan kalian membodohi semua orang. Pada akhirnya kalian membuat petisi kepada pemerintah Belanda untuk minta pengakuan. Indonesia alias RI itu bukan negara merdeka dan berdaulat, mereka itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelihatan. Ini buktinya. Mau bicara apa? Ini buktinya. Kenapa saya harus bikin petisi? Karena Soekarno sudah bubarkan Indonesia tidak ada. Yang dimaksudkan Indonesia itu sudah tidak ada, sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Ya. Indonesia itu hanya ada satu saja benar di atas muka bumi ini, dan itulah negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Tapi kalau sampai itu tidak ada, berarti hilang, habis. Mau bicara apa lagi?
Jangan saya bilang Papua itu wilayah kalian. Ya. Bertentangan dengan resolusi PBB. Bertentangan resolusi PBB mengatakan bahwa tidak boleh menghalangi orang pejuang mencapai kedaulatan kemerdekaannya, tidak bisa. Sementara Indonesia sendiri tidak tahu itu apa. Kalau dulu bangsa Papua atau bangsa Maluku mau berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan lalu Belanda larang, itu ada dipertimbangkan. Jadi bisa masuk ranah hukum. Karena Belanda penjajahnya. Indonesia ini apa? Jokowi harus kasih tahu dulu di mata dunia, kasih tahu bahwa Indonesia itu apa. Maruf Amin selaku wakil presiden harus kasih tahu buat seluruh dunia apa itu Indonesia. Para profesor, dokter ahli hukum dan sejarah Indonesia harus kasih tahu bahwa apa itu Indonesia sesungguhnya. Apa itu Indonesia? Dan kapan Indonesia mendapat kemerdekaannya? Yang jujur, ya. Kemerdekaan dan kekuatan mutlaknya itu kapan didapatinya? Yang si anak saja bilang 17 Agustus 45. 17 Agustus 45 itu tidak sah, ilegal, ya. Karena pertama, dari bahagia yaitu A. Soekarno tidak membuat referendum kepada bangsa yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda untuk memintakan pendapat mereka bahwa mereka mau tinggal tetap di bawah Hindia Belanda atau menjadi bangsa Indonesia. Soekarno tidak membuat referendum terhadap hal itu. B. Soekarno tidak pernah mendapat mandat dari rakyat Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili rakyat Indonesia untuk memberikan mandat kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Soekarno mendapat desakan, ya, intimidasi dari 7 penculik untuk proklamirkan Indonesia pada tanggal 16 Agustus. Kemudian dia bilang itu tidak sah, bahkan ilegal. Kemudian 17 Agustus dia proklamasi ulang. Jadi tidak tahu itu proklamasi apa. Teks proklamasinya bagaimana juga tidak tahu. Ini semua tipu-tipu semua nih. Yang sekarang yang dibilang kata kami bangsa Indonesia ini, itu semua bahasa tipu semua tuh. Tidak tahu itu benar bagaimana, benar atau tidak. Satu, kedua, bangsa Indonesia itu bangsa yang mana? Separan ngomong saja, tipu-tipu kanan kiri. 70 tahun tipu daya kalian sudah cukup. Tidak bisa lagi dibiarkan, ya. Untuk itu, ini akibatnya. Segala tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia sehubungan dengan Indonesia menjadi kenyataan sekarang. Yaitu Soekarno membubarkannya. Yang dimaksudkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 itu telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Lalu apa mau bicara apa lagi tentang 45? Menurut cerita tahun 45 itu Soekarno bikin proklamasi. Dan memang itu tidak benar, itu ilegal, jadi tidak sah karena tidak ada rakyat, tidak ada bangsa Indonesia. Satu. Kemudian tahun 50 Soekarno membubarkan Indonesia. Indonesia yang telah diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional dan memiliki status negara federasi Republik Indonesia atau RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta. Luar biasa, sah. Negara merdeka berdaulat. Negara federasi terhebat di Asia di kala itu. Satu-satunya negara yang luar biasa tuh. Ya. 50 hari setelah 27 Desember, yakni pada tanggal 15 Februari, Soekarno sudah membubarkannya. Selama 70 tahun Indonesia berbicara mengenai 17 Agustus 45, mereka lupa bahwa 50 sudah dibubarkan. Hei Presiden Joko Widodo, beritahukan kepada engkau punya semua anggota kabinet, wakil presiden, beritahu kepada semua anggota parlemen di selain Jakarta, ya, para menteri-menteri yang duduk sebagai bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu, beritahukan mereka bahwa Indonesia ini negara palsu. Itu kebenaran. Kenapa kalian tidak berani katakan? Takut? Kenapa harus takut? Kenapa harus berani bilang Papua itu makar dan separatis? Kenapa berani bilang Maluku RMS itu makar dan separatis? Kenapa berani bilang Aceh makar dan separatis? Ya, seperti yang dibilang oleh Profesor Dr. Situ Suhro, peneliti senior dari LIPI Jakarta, makar dan separatis. Sementara negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kedaulatan, ya, atau negara plagiat, RI dan NKRI kalian sembunyikan. Kalau kalian menggunakan 17 Agustus 1945 sebagai dasar, berarti itu ilegal. Negara palsu, negara double standar. Itu negara double standar, ya, karena tidak pernah diakui dan bikin lagi kacau balau. Jadi dasar hukumnya kacau balau. Indonesia negara kacau balau, ya. Terlebih lagi beta sudah bilang bahwa Indonesia ini negara terkutuk dan terlaknat. Percaya atau kau tidak, suka atau kau tidak, marah atau kau tidak, terserah kalian. Tapi itu bukti. Jadi kalian akan menderita semuanya. Bubarkan itu Indonesia, buang itu Indonesia jauh-jauh dari kalian. Penjara karena kutuk dan laknat. Indonesia tidak benar. Indonesia negara tidak benar.
Ya, kalau berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai dua macam Indonesia. Yaitu Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia yang benar itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Sedangkan Indonesia yang tidak benar itulah RI dan NKRI. Ya. Sesuai pula dengan 14 jenis kejahatan Soekarno yang ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Itu, bandingkan itu. Yang benar itu RIS, sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Yang tidak benar itulah RI dan NKRI, sesuai dengan 14 jenis kejahatan Soekarno, ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang kemudian dijadikannya sebagai undang-undang dasar RI dan NKRI, yang disingkat menjadi GBHN apabila bernegara. Itu Indonesia. Untuk itu kepada para ahli hukum, ya, profesor-profesor, dokter Indonesia ngawur semua nih ngomong Indonesia ngomong ngawur semua. Ya. Minta ampun kalau beta melihat dorang bicara di dalam punya Facebook dan televisi bicara ini otak manusia ngawur semua di kantor semua nih. Profesor ngawur semua. Datang dulu televisi bikin diri jago-jago. Bicara Indonesia bicara ngawur. Negara palsu, negara ilegal. Jangan sombong. Enaknya bicara Indonesia lalu bikin diri kata harga mati. Mampus kamu orang di situ dan kamu orang punya itu. Itu negara terkutuk dan terlaknat. Jangan omong kosong. Ini kebenaran yang kita bicarakan. Pikol sampai bongko. Jangan bikin seorang lain yang kamu orang punya tipu daya. Segera kembalikan Republik Maluku Selatan, segera kembalikan. Kalau berani ambil dengan paksa kembalikan juga. Jokowi telah kirim seorang jenderal namanya Don Monado untuk bertemu dengan Presiden Republik Maluku Selatan di Amsterdam, Belanda. Dalam pembicaraannya itu tidak tahu bicara apa, tapi yang jelas dia sudah tahu, dia sudah lihat ada Presiden Republik Maluku Selatan di Belanda, dan itu diakui, tidak bisa ditolak, itu kebenaran. Ya. Kita kembali ke saya tadi ngomong apa? Tipu-tipu dan bohong-bohong semuanya. 74 tahun ini omongan pemerintah Indonesia cuma tipu dan bohong. Tidak satu pun yang ada ngomong kebenaran, tidak ada. Untuk itu beta minta supaya kalau boleh adakan pertemuan yang bagus, yang baik, jujur, hati bersih, seperti yang dibuat oleh delegasi pemerintah Republik Maluku Selatan ke Istana Merdeka bertemu dengan Wahid, Megawati, Wiranto. Kalian duduk di istana, tapi di istana Sontoloyo tuh, ya, istana negara palsu, istana negara Sontoloyo, ya, istana negara ilegal, istana negara tidak punya dasar. Itu milik orang, itu istana itu milik orang. Kalau Belanda tentu itu dari kamu orang mau kemana? Ya, kamu orang mau pakai dasar apapun tidak bisa, tidak mau pakai undang-undang, mau pakai begitu tidak bisa karena Indonesia, kata Indonesia itu sendiri telah membuktikan bahwa itu negara palsu. Sehingga segala bentuk hukum tidak bisa dapat dibenarkan dan membenarkan Indonesia. Jadi kalau ada cucu dandel ternyata mau ambil itu istana dia punya. Itu bukan Indonesia. Ya. Indonesia tidak punya hak apa-apa. Ya. Danles memiliki itu tanah. Indonesia itu adalah satu istilah yang terdiri dari dua suku kata, itulah Indo dan Nesia. Kalau Indo dan Nesia tidak mempunyai standar berbangsa bernegara, lalu bikin apa sekarang? Ingat, Istana Merdeka itu milik pemerintah atau bangsa Belanda. Ya, si Indonesia tidak ada kok. Jangan bunuh diri, jangan membela Indonesia itu bunuh diri. Ya, membela Indonesia itu apa? Di pengadilan kalah total. Indonesia tidak punya apa-apa kok. Ini fakta. The South Moluccan case in the United Nations Dictionary. Persoalan Republik Maluku Selatan sedang berada dalam catatan PBB. Lalu mau bilang apa? Mau sembunyi apa? Lalu kalian lihat kalian punya dekret Sontoloyo ini, dekret ngawur ini. Ini dekret membuktikan bahwa Indonesia tidak ada. Ini dekret. Baca tulisan Toto, baca sental kacau balau. Tapi ini dia dekret Soekarno. Ini orang ngawur ini presiden ngawur. Ini presiden ngawur ini. Presiden ilegal, presiden kriminal ini. Soekarno ini benar-benar presiden kriminal sesuai dengan RI dan NKRI. Ini dia.
Ini presiden kriminal. Dia yang membubarkan Indonesia. Dia yang membubarkan Indonesia. Kenapa dia dipuji? Kenapa dia dipuji? Itu kan penipuan. Itu kan kebohongan. Nah sekarang setelah penipuan berjalan sebegini lama, nah, lihat apa jadi? Petisi muncul. Petisi muncul minta kepada pemerintah Belanda akui Indonesia. Indonesia yang mana? Indonesia mana yang mau diakui? Indonesia yang salah, yang tidak benar. Kacau balau tidak? Ya. Akui Indonesia. Lihat petisi berjalan. Berapa banyak petisi yang mereka buat? Berapa banyak petisi yang mereka buat? Minta pengakuan pemerintah Belanda. Banyak petisi mereka buat. Tidak bisa diakui, tidak bisa. Bukan satu kali saja petisi. Berapa kali banyak petisi dibuat untuk minta kalau boleh diakui? Tidak bisa. Ini tertumbuh dengan persoalan-persoalan besar. Ini persoalan mes. Diakui, United Nations akui, PBB akui. Ya. Dalam tulisan Dr. Haye van der Molen, dasar hukumnya kuat untuk bela RMS. Orang tidak akan gila untuk bela bara yang salah dengan menggunakan hukum-hukum yang benar. Orang tidak ada yang gila tulis bara yang salah menggunakan hukum yang benar. Tidak bisa. Ya. Orang tulis bara benar yang didukung dengan hukum yang benar. Tapi orang tidak bisa tulis bara yang salah dengan didukung dengan bara yang benar. Tidak bisa. Ya. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tahu itu, maka tulisannya juga lain. Pasti mereka akan ancam. Ya. Tidak bisa diakui itu. Tidak bisa Indonesia tidak bisa diakui sebagai anggota PBB oleh karena statusnya bukan negara mereka yang berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala pelanggaran. Mereka menggunakan resolusi PBB untuk bela Papua. Ya, kata resolusi PBB itu ialah untuk Papua sudah jadi. Tidak benar. Nah persoalan sekarang oke, Indonesia mana yang kalian maksudkan? Indonesia ada dua macam. Itu Indonesia benar dan Indonesia tidak benar. Indonesia mana yang resolusi maksudkan? Resolusi PBB maksudnya yang mana? Sementara dalam resolusi PBB banyak sekali yang menunjukkan, membuktikan bahwa Indonesia negara, pemerintah Indonesia kriminal internasional, pelanggar prinsip-prinsip hukum internasional atau asas-asas uti positif juris. Lalu bicara apa? Pemerintah, ini menteri luar negeri itu dia sana sini dengan omong kosong tipu dayanya, bohong semuanya. Menteri pembohong, menteri pendusta, penipu, mulut bau busuk. Untuk itu Profesor Hatapi dia bilang bahwa kalau mau ngomong itu cium dulu bahwa mulut mau busuk atau tidak. Kalau bau berarti kau itu korupsi, penipu, pencuri, perampok, sama dengan menteri luar negeri. Asal Wirayuda, siapa lagi si Marti, terus sekarang buat tiga tuh menteri mulut bau busuk semua tuh. Menurut catatan, si Marti pergi di waktu dia jadi menteri luar negeri, dia hapus itu konsep dekolonisasi. Mau hapus ke apa kita? Apa soalnya di beta? Ya. Asal dia bilang Indonesia itu merdeka dan mempunyai dasar berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi. Dia buang hasil Konferensi Meja Bundar dengan rancangan konstitusi 49. Indonesia itu merdeka dengan sekali lagi, hei pemerintah Indonesia, dengar betul ini perkataanku. Indonesia menjadi merdeka dan berdaulat mutlak didasari atas dua hal penting, yaitu hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan konstitusi 1949. Dan kedua-duanya ditandatangani oleh semua yang ikut meratifikasi perjanjian 9 perjanjian dimaksud. Sementara Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP dibikin oleh satu orang. Bagaimana Undang-Undang Sontolo itu dibilang baik buat Indonesia? Nah Indonesia mana? Nah Indonesia tidak betul, Indonesia tidak benar, Indonesia palsu. Ya. Untuk itu pada kesempatan ini beta menghimbau kepada Jokowi sebelum Ale turun dari Ale penjabatan, sadarlah dan ingatlah. Ya. Mau sembunyi ke, mau tipu ke, mau bohong ke, mau ngomong seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, omong kosong di PBB, terserah. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hatapi. Penipuan, kebohongan, kejahatan, dan apa saja yang kalian buat selama 70 tahun ini. Mau tembak dengan roket pun tidak dapat karena terlalu cepat lajunya, larinya. Hanya yang bisa kalahkan dia, kebenaran. Lihat, kelincahan, kelihayan, kebohongan, penipuan, dan berbagai bentuk-bentuk intimidasi yang dimainkan oleh polisi dan tentara
Polri TNI untuk membela NKRI yang adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kedaulatan, mau larinya melebihi kilat sekalipun, melebihi kilat, dengar yang sering dikatakan oleh ahli-ahli pembuat pesawat bilang 2 kali 10 kali suara kecepatannya. Kebenaran kalahkan kecepatan. Susampir mendekati finish, kalah. Karena apa? Karena tidak benar. Jadi dia sombong dengan tidak benar. Yang berlagak dengan tidak benar. Engkau pangkat jenderal, engkau pangkat profesor doktor di bidang hukum dan sejarah. Engkau adalah Mahkamah Agung, engkau adalah Mahkamah Konstitusi, engkau adalah Menteri Hukum dan Undang-Undang, engkau adalah profesor doktor di bidang hukum internasional atau apa saja. Engkau adalah presiden, engkau adalah wakil presiden, engkau adalah anggota kabinet, engkau adalah gubernur, engkau adalah anggota DPRD dan DPR dan segala macam di Indonesia. Sadar. Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional, serta skandal kedaulatan. Ya. Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Ini supaya didengar oleh semua anggota DPR RI dan MPR RI di Senayan, Jakarta. Kepada semua anggota DPR dan MPR RI di Senayan, Jakarta, dengarlah ini sekali lagi, beta ulang. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Jadi anak saya bilang kata Papua itu makar, RMS itu makar. Lihat dulu RI dan NKRI, itu bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Ya, itu buktinya. Bahkan itu adalah negara yang tidak benar. Indonesia ada 2 macam Indonesia, yaitu Indonesia benar dan Indonesia tidak benar. Indonesia benar itulah sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional dan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak yang didapat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta, dan itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Sementara Indonesia yang tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapat pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda sebagai bangsa dan negara, selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno, ya, dan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta sebagai undang-undang dasar yang kemudian disingkat menjadi GBHN dan 4 pilar negara. Ini negara palsu, ini negara tidak benar. Jadi kalau berbicara mengenai RI dan NKRI, dan kalau berbicara mengenai GBHN atau KUHP, undang-undang itu negara palsu, negara tidak benar. Ya. Negara sontoloyo tuh. Pibuang ngakak, piperakan di pantai sana. Kurang ajar kalau selama ini bilang Indonesia negara mereka berdaulat. NKRI harga mati, mampuslah kau situ NKRI-mu. Resolusi PBB sudah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia adalah penjahat perang, penjahat internasional. Karena seenak saja menyerang Papua. Sementara dasar Indonesia tidak ada. Selama ini tipu rakyat. Kalau pemerintah Indonesia, ahli-ahli hukum Indonesia jago-jago, siapa yang dengar beta punya kata ini, lalu kalau mau lapor beta ke pengadilan internasional, beta sudah siap 100% sebelum kalian lapor. Kalau kamu udah jago, jangan tipu rakyat. Selama 70 tahun kalian tipu rakyat bila Indonesia negara merdeka. Sontol loyo kamu udah semua profesor, dokter, ahli-ahli hukum, Mahkamah Agung sontol loyo, Mahkamah Konstitusi sontol loyo. Kamu udah semua sontol loyo semuanya. Omong kosong deh, kamu udah punya hukum-hukum. Hukum yang kalian pakai itu di muka pengadilan beta konto akang. Hukum sontol loyo tuh. Ya. Tidak ada dasar hukum yang bisa menjamin Indonesia merdeka. Tidak ada dasar hukum apapun di dunia ini. Tidak ada satu ketentuan hukum di dunia ini yang bisa menjamin Indonesia itu sebagai negara merdeka. Tidak ada. Kalau itu di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia. Ya. Di luar bingkai negara Federasi Indonesia tidak ada hukum apapun di dunia yang tidak ada yang bisa menjamin Indonesia. Dan siapa yang mengaku Indonesia itu termasuk dalam kategori komplot teori atau konspirasi internasional. Barang siapa mengaku Indonesia negara mereka berdaulat itu manusia-manusia konspirasi, komplot teori. Sekretaris Jenderal PBB aku Indonesia merdeka, komplot teori. Siapa lagi? Siapa? Pemerintah kerajaan Belanda aku Indonesia negara mereka berdaulat, komplot teori.
konspirasi internasional. Presiden Amerika siapa saja. Untuk itu, beta menghimbau kepada semua kalian, ahli-ahli hukum, teristimewa kepada mereka di Ambon, jaksa-jaksa, anggota-anggota pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sadarlah, bulan April ini, tanggal 25 April, kalau beta punya rakyat atau bendera Republik Indonesia Selatan, jangan sekali-kali salahkan mereka. Salahkan Soekarno yang dia punya pemerintahannya, yang dia punya negaranya. Ya, Republik Maluku Selatan itu negara sah, didasari atas ketentuan hukum internasional. Ditipu, diputarbalikan oleh permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Untuk itu jangan salahkan beta punya rakyat. Ya. Tidak ada dasar hukum. Tidak ada dasar hukum di dunia ini. Ingat beta punya pesan kepada ahli-ahli hukum, profesor, doktor, siapapun. Hikmahanto ke, Mahfud MD ke, siapa saja. Beta saya tahu nama, tapi pesan ini kepada semua profesor, doktor di bidang hukum internasional atau apa saja. Sadar, tidak ada dasar hukum apapun di atas hukum ini yang menjamin Indonesia merdeka. Tidak ada. Beta tantang semua. Jawab omong kosong. Jangan karena rasa diri selama ini karena rasa diri berkuasa sehingga ada orang bisa bantah lalu kamu orang bikin enak maunya. Beta terus terang buat kalian. Beta siap. Beta sudah siap kok, bukan beta siap. Beta sudah siap. Sebelum kalian siap, beta sudah siap. Sekarang dan seterusnya. Beta akan buktikan kepada dunia dan kepada semua orang di Indonesia bahwa tidak ada dasar hukum di dunia ini untuk menjamin Indonesia merdeka. Tidak ada. Apalagi kalau itu disebut RI dan NKRI. Tidak ada. Ya. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.